Shalom pemirsa CBN semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dari bahasa yang jelas, sederhana dan juga indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang rindu untuk belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih indah dan sederhana. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik ya. Buku ini akan memberikan kita petunjuk di mana kita rindu untuk belajar, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baru di dalam, dan kita akan bisa menjadikan itu sebagai satu sinar yang kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 138 dengan judul Persekutuan dengan Tuhan Membawa Kegembiraan. Ayat intinya terambil dari Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan berbentuk suatu percakapan dengan Tuhan, sebagaimana kita akan berbicara dengan seorang teman. Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita pribadi. Sering akan datang kepada kita satu perasaan yang lebih manis dan sukacita karena kehadiran Tuhan. Acap kali hati kita akan menyala di dalam, sementara Ia datang dekat untuk berhubungan dengan kita sebagaimana dilakukannya dengan Henokh. Bila mana ini yang sesungguhnya menjadi pengalaman umat Tuhan, dalam hidupnya akan terlihat kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan merasa diri rendah yang menunjukkan kepada semua orang dengan siapa ia bergaul, bahwa ia pernah bersama Kristus dan telah belajar dari Dia. Pelajaran kita sangat menarik ya. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan membawakan kegembiraan kepada diri kita sendiri. Jadi seringkali kita merasa bahwa kegembiraan kita adalah saat kita bercerita dengan teman kita atau bercerita dengan orang yang paling kita percaya untuk menjaga rahasia-rahasia kita. Tetapi kita tidak pernah sadari bahwa itu adalah kegembiraan yang mungkin akan hilang pada saat sahabat kita atau orang yang paling dekat dengan kita menjadi orang yang mengkhianati kita. Tetapi pada kesempatan kali ini kita diberitahukan bahwa Tuhanlah menjadi sahabat yang akan membuat hidup kita lebih sederhana dan membuat kita untuk lebih dekat dengan Dia untuk mendapatkan kegembiraan itu. Akan senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Jadi kita percaya bahwa pada saat kita hidup dengan Tuhan, maka Dia akan terus mendampingi kita dimanapun kita berada, sehingga kita tidak goyah, tetapi hati kita akan bersukacita dan jiwa kita akan bersorak-sorai, dan kita merasa tubuh kita akan diam dan aman bersama dengan Dia. Jadi Dia akan melindungi kita dari setiap apa yang akan datang kepada kehidupan kita. Dia akan menjaga kita untuk kita bisa melewati semuanya. Jadi pelajaran kita mengatakan bahwa jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapatkan kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Jadi pelajaran kita mengajarkan kepada kita bahwa kita selalu harus menempatkan Tuhan paling depan daripada semuanya, dan juga kita harus mengizinkan hati kita untuk menyatakan
rasa syukur dan pujian kita kepadanya, karena dia senantiasa memberikan kita berkat yang tanpa kita rasakan berkat itu lewat fisik kita. Tuhan sudah memberikan berkat itu. Jadi berkat yang Tuhan berikan itu mungkin kita merasa bahwa itu adalah bagian kita, sehingga kita tidak pernah merasa untuk bersyukur. Tetapi di sini katakan bahwa kita harus mengizinkan hati kita untuk bersyukur dan menaikkan pujian kepadanya, karena dia selalu memberikan kasih setianya kepada kita, supaya kesegaran yang terus menerus akan timbul di dalam hati kita tentang kehidupan keagamaan yang kita miliki. Doa kita akan berbentuk suatu percakapan dengan Tuhan, sebagaimana kita berbicara kepada seorang teman. Jadi sangat menarik ya. Doa itu diibaratkan seperti percakapan kita dengan seorang teman. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita sedang bercakap dengan dia atau melakukan percakapan dengan dia untuk kita sampaikan setiap rahasia yang kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga dia bisa mendengarkan akan keluh kesah kita. Rahasia yang kita miliki, dia akan menjadikan itu sebagai rahasia yang dia tidak bisa bagikan kepada orang lain, tetapi dia akan membuat itu sebagai contoh. Dia membuat itu sebagai satu pelajaran untuk memberikan kepada kita satu pelajaran yang baik. Jadi rahasia kita berikan, lalu dia akan memberikan jalan keluar bagaimana kita harus melakukannya. Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita pribadi. Jadi Tuhan itu sangat baik untuk kehidupan kita. Pada saat kita menyampaikan setiap keluh kesah kita atau rahasia-rahasia yang kita miliki, dia juga akan memberitahukan rahasia kehidupannya kepada kita pribadi untuk kita juga bisa ketahui. Jadi sangat menarik ya. Kita berikan rahasia, dia juga memberikan rahasia kepada kita, supaya kita juga sama-sama saling menjaga. Sering akan datang kepada kita suatu perasaan yang lebih manis dan sukacita karena kehadiran Tuhan. Jadi seringkali pada saat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan sukacita dan juga ketentraman yang kita miliki dalam hidup kita. Itulah yang disebut Tuhan sedang datang kepada kehidupan kita, di mana kita tidak sadari Tuhan itu datang, tetapi dengan karakter yang keluar dari kehidupan kita, itu akan terlihat kehadiran Tuhan di dalamnya. Acap kali hati kita akan menyala di dalam, sementara ia datang dekat untuk berhubungan baik dengan kita, sebagaimana dilakukannya dengan Henokh. Jadi Tuhan juga akan datang kepada kehidupan kita kalau kita mau untuk menerimanya. Karena pada saat kita menerimanya, kita akan memiliki satu hubungan yang baik yang dia akan lakukan kepada kita, sebagaimana dia lakukan juga kepada Henokh. Jadi kita harus ketahui terlebih dahulu bagaimana kita harus menjadikan hubungan kita baik dengan Tuhan, yaitu kita harus menempatkan dia paling depan, mengizinkan hati kita untuk melakukan puji syukur kepada dia. Bila mana ini yang sesungguhnya menjadi pengalaman umat Tuhan, dalam hidupnya akan terasa lebih, dalam hidupnya akan terlihat kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan merasa diri rendah yang menunjukkan kepada semua orang dengan siapa ia bergaul bahwa ia pernah bersama dengan Kristus, telah belajar dari dia. Jadi sangat menarik ya. Kalau kita menjadikan ini sebagai pengalaman pribadi kita sebagai umat Tuhan, maka hidup kita akan terlihat dari kesederhanaan yang kita miliki, kerendahan hati yang kita tunjukkan, kelemah lembutan, dan merasa diri paling rendah, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan mau supaya kita merendahkan diri untuk datang kepadanya. Dengan kerendahan hati kita, maka kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik, sehingga kita dapat menunjukkan kepada orang-orang dengan siapa kita bergaul. Dan juga pada saat mereka melihat, kita harus akui bahwa kita pernah bersama Kristus dan telah belajar dari Dia yang memberikan kita semuanya. Bagi orang yang memiliki hal-hal ini, agama yang dari Kristus akan menyatakan dirinya sebagai suatu yang menghidupkan prinsip yang meresap
bekerja, dan kerohanian yang teguh. Akan nyata kesegaran dan kuasa serta kegembiraan dari kemudaan yang langgeng. Hati yang menerima firman Tuhan tidak seperti kolam air yang menguap, bukan seperti tangki air yang pecah yang membocorkan harta yang di dalamnya. Ia adalah sungai dari gunung yang memperoleh sumbernya dari mata air yang tiada habis-habisnya. Di mata airnya yang sejuk dan bening mengalir dari batu ke batu, menyegarkan orang yang lelah dan dahaga, serta orang yang mempunyai beban yang berat. Pengalaman ini memberikan setiap guru kebenaran syarat yang akan menjadikan dia seorang wakil Kristus. Roh pengajaran Kristus akan memberikan suatu tenaga dan petunjuk kepada perhubungannya dan kepada doanya. Kesaksian mengenai Kristus tidak merupakan kesaksian yang sempit dan mati. Pendeta tidak akan mengkhotbahkan seri pelajaran yang sama berulang-ulang. Pikirannya akan terbuka kepada penerangan terus-menerus dari Roh Kudus. Seri Membina, jilid 5 halaman 94 dan 95. Jadi sangat menarik ya. Di akhir pelajaran kita ini dikatakan bahwa kalau kita memiliki hal-hal itu, atau kita memiliki kesederhanaan, kerinduan kita untuk hidup dengan Tuhan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga merasa diri rendah ini, maka kita sedang memiliki agama yang datang dari Kristus, yang akan menyatakan dirinya sebagai suatu kehidupan yang menghidupkan prinsip yang meresap, bekerja, dan berkerohanian yang teguh. Jadi kita diberikan kesempatan bahwa pada saat pelajaran ini kita dengar, kita harus tetap menghidupkan apa yang sudah Tuhan ajarkan, karena itu akan menjadi suatu fondasi bagi kita, bagaimana kita berkerohanian yang teguh pada saat goncangan itu datang. Akan nyata kesegaran dan kuasa serta kegembiraan dari kemudahan yang langgeng. Jadi kalau saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kenyataannya akan kesegaran itu, serta kita memiliki kegembiraan yang langgeng dengan apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Hati yang menerima firman Tuhan tidak seperti kolam air yang menguap, bukan seperti tangki air yang pecah yang membocorkan hartanya di dalam. Jadi sangat menarik ya contoh ini ya. Dikatakan bahwa hati yang menerima firman Tuhan berarti hati yang sudah siap dihuni oleh Tuhan, dihuni oleh kebenaran. Tidak bisa kebenaran itu keluar kembali, tetapi kebenaran itu akan terus hidup dalam kehidupan kita. Dia bukan seperti kolam yang diisi air yang menguap, dan juga tidak seperti tangki yang diisi air bocor sehingga semua isinya bisa keluar. Tetapi Tuhan mau supaya kebenarannya atau firman-Nya bisa kita terima, lalu kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Lalu kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Tetapi Tuhan, ia ibarat seperti air yang dari gunung, memperoleh sumbernya dari mata air yang tiada habis-habisnya. Jadi Tuhan itu memiliki satu sumber air kehidupan yang tidak pernah habis, atau dia selalu memiliki cara bagaimana untuk kita dapat melihat dia. Sehingga pada contoh ini kita dapat mengambil bahwa Tuhan itu adalah pelindung kita, di mana dia akan memberikan kita kegembiraan pada saat kita ingin bersatu dengan dia. Pengalaman ini memberikan setiap guru kebenaran syarat yang akan menjadikan dia sebagai wakil Kristus. Jadi kita diberikan pelajaran ini supaya sebagai syarat untuk kita bisa dijadikan sebagai wakil Kristus. Karena kita diberikan satu persekutuan yang baik dengan Tuhan untuk kita pelajari bahwa hidup bersama dengan Tuhan berarti tidak mengandalkan diri kita, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Kesaksiannya mengenai Kristus tidak merupakan kesaksian yang sempit dan mati. Jadi pengalaman kita hidup dengan Kristus bukan seperti kesaksian pada saat kita bagikan bagaimana pengalaman kita sangat sempit dan mati. Tetapi pada saat kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, maka banyak sekali yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang akan dijadikan sebagai pengalaman. Pendeta tidak akan mengkhotbahkan seri pelajaran yang sama berulang-ulang. Pikirannya akan terbuka kepada penerangan terus-menerus dari Roh Kudus.
Jadi ini dicontohkan lagi seperti seorang pendeta pada saat ia berkhotbah. Bukan itu saja yang dikhotbahkan, tetapi dia akan memiliki pikiran yang terbuka akan penerangan tentang kebenaran yang terus-menerus dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga sudah memberikan kepada dia suatu kegembiraan untuk menjadikan sebagai satu pengalaman untuk bisa membagikan pengalaman itu kepada setiap orang. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita sedang diberikan kesempatan di mana tempat itu sudah ada di dalam hati kita. Bagaimana kita mau untuk menerima firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu kita hidupkan, lalu kita bagikan kepada orang. Karena melalui apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah pengalaman hidup yang kita alami bersama dengan Dia. Lalu kita akan bagikan kepadanya. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang saya dapat bahas, bagaimana kita harus bersekutu dengan Tuhan untuk dibawa kegembiraan kepada kehidupan kita. Jadi kita semua ingin untuk memiliki kegembiraan, sebab itu marilah kita melakukan persekutuan dengan Tuhan. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.